Cerita ini berawal dari sebuah kampung kecil yang terletak di hamparan sungai. Tampak sebuah warung kecil di ujung jalan desa. Lampu kuning temaram menerangi bagian dalam warung yang kosong. Beberapa meja dan kursi kayu tertata rapi, namun tak ada satupun pelanggan ataupun pembeli. Di luar, papan kayu bertuliskan "Warung Makan Bu Semi", menggantung miring, bergoyang pelan diterpa angin malam. Bu Semi, si pemilik warung makan tersebut, duduk termenung di salah satu meja, kedua tangannya menopang dagu. Tatapannya kosong, mengarah keluar warung yang sepi. Sebuah cangkir teh yang sudah dingin ada di depannya. Uapnya telah lama menghilang. Kenapa warung ini semakin hari semakin sepi ya? Apakah aku kurang berusaha? Bu Semi menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan meraih handphone yang tergeletak di atas meja. Ia membuka layar, jari-jarinya menggulir perlahan, sampai matanya tertuju pada sebuah iklan dengan tulisan mencolok. Jasa pelarisan, usaha sepi, ingin dagangan laris, segera hubungi nomor ini. Tatapan Bu Semi terdiam di layar, hatinya berdebar. Ia ragu, namun di sisi lain harapan muncul di benaknya. Bu Semi berbisik pada diri sendiri, apakah ini jalan keluarnya? Tapi, apa ini benar? Ia menggigit bibirnya, jemarinya gemetar saat menekan nomor yang tertera. Setelah beberapa detik, ia menempelkan ponsel ke telinga. Selamat malam. Apa benar ini nomor Mbah Rebo? Yo, sopo iki? Saya Bu Semi, Mbah. Saya yang punya warung di ujung desa. Saya lihat iklan jenengan di media sosial tentang jasa pelarisan itu. Opo warung makanmu sepi pelanggan? Iya, Mbah. Sudah lama warung makan saya selalu sepi. Saya sudah berusaha dengan segala cara, tapi tetap saja nggak ada yang datang. Saya butuh bantuan jenengan, Mbah. Opo kue yakin lakonane ora gampang? Tapi nek kowe gelem aku iso bantu. Saya nggak tahu harus gimana lagi, Mbah. Saya siap. Asal warung makan saya bisa kembali ramai lagi. Golek lokasi omahku ning Google Map yo. Mbah Rebo jasa pelarisan. Sesuk bengi tak enteni. Ojo lali gowo gulo kopi karo rokok sekalian. Iya, Mbah. Baik. Terima kasih. Besok malam aku akan segera meluncur ke lokasi. Yo wes. Tak enteni sampai ketemu besok malam. Keesokan harinya, Bu Semi berangkat menuju rumah Mbah Rebo dengan mengendarai skuter matic kesayangannya. Ia menyusuri jalan-jalan desa. Bu Semi tiba di sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu terbuat dari kayu dengan atap genteng yang terlihat kusam. Cahaya lampu minyak samar-samar menerangi beranda. Di depan pintu, seorang pria tua, kurus, berjenggot panjang, mengenakan kaos abu-abu dan blangkon, menatapnya dengan mata tajam. Apa benar kamu yang bernama Bu Semi? Mari silahkan masuk. Sudah tak tunggu dari tadi. Bu Semi mengangguk perlahan, masih ragu namun tetap melangkah mendekat. Monggo, silahkan masuk. Kemari, duduklah di hadapanku. Mbah Rebo menatap tajam, suaranya rendah dan serius. Jadi, kamu ingin warungmu laris? Kamu siap menanggung segala resikonya? Iya, Mbah. Saya cuma ingin warung saya kembali laris dan ramai, Mbah. Mbah Rebo menghela napas dalam, lalu mengeluarkan sebuah buntalan kain hitam dari dalam laci kecil di sebelahnya. Ia menggenggamnya dengan erat, kemudian mulai merapalkan mantra perlahan-lahan. Mimi keronjok kosong, cian datang, cian lempang, olak kanggu anak butuh adam, pakemplang awang-awang, pakemping iwing-iwing, galagat bokem si prakak-prakak kayak cilit kodok bisa nape. Bu Semi menatapnya dengan cemas, melihat bagaimana Mbah Rebo menutup mata. Mulutnya terus bergerak komat-kamit membaca mantra. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan menyerahkan buntalan itu kepada Bu Semi. Dengan suara tegas, Mbah Rebo menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh Bu Semi terhadap buntalan kain hitam tersebut. Bungkusan ini kau bagi dua. Yang satu harus kau kubur di depan warungmu tengah malam, jangan sampai ada yang melihat. Yang satunya lagi selalu taburkan sedikit ke setiap masakanmu. Ritual ini bukan hanya soal benda,
harus dilakukan dengan waktu, niat dan aturan. Setiap malam Selasa, Kliwon dan malam Jumaat Legi, kamu harus menyalakan dupa dan berdoa. Doanya pakai kata-kata yang sudah kutulis di kertas ini. Bu Semi menggenggam buntalan kain hitam dengan hati-hati. Ia bertanya dengan suara yang agak bergetar. Apakah ini aman, Bah? Apakah kamu menginginkan warungmu sepi terus? Aku hanya sekedar membantu. Semua keputusan ada padamu. Bu Semi terdiam, memandangi buntalan kain hitam di tangannya. Keputusannya kini diambang batas. Malam semakin larut, angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah dan kegelapan yang pekat.